Lagi mikirin apa bro? Kok kelihatannya letih, lesu, dan terbeban berat begitu bro? Ini bro, ini kan ada broker bagus, tapi sekarang ini masih mini lot, sedangkan balance gua terbatas. Jadinya nggak bisa menerapkan risk management dengan baik dong. Hah, kok gitu sih? Emang balance lu berapa bro? Kalau masih sekitar 500 sampai 1000 sih masih bisa bro menjalankan risk management dengan baik. Lo kok bisa? Kalau kata mentor gua, lot 0,1 itu balance yang aman minimal $5.000 bro. Oke, jadi begini. Yang pertama itu kita harus hari gini masih pusingin money management. Lo ikutin cara gua. Lu set SL lu 30 pips. Terus lu full margin. Kalau loss ya sudah, anggap uang sampah. Beres. Uang sampah. Emang lu pikir uang metik dari pohon gitu? Yang bagi lu uang sampah itu bisa buat gua hidup sebulan bro. Udah sana. Halo teman-teman semua. Dari percakapan 3 orang sahabat tadi, lagi-lagi kita mendapatkan satu topik menarik untuk kita bahas ya. Yap, kali ini kita akan membahas mengenai money management untuk mini lot dengan balance terbatas. Let's go. Pertama-tama kita bahas definisinya terlebih dahulu ya. Lot mini versus lot mikro. Lot mini itu merupakan 1/10 dari lot standar, yaitu lot dengan kelipatan 0,10. Sedangkan lot mikro itu merupakan 1/10 dari lot mini, yaitu lot dengan kelipatan 0,01. Lalu kita set ya batasan untuk balance terbatas. Range-nya adalah 500 sampai dengan 1000 US dollar. Lalu untuk money management yang sehat, kita akan set risk per trade-nya diusahakan dijaga di 2%. Dan maksimumnya adalah 5%. Angka ini kita anggap sebagai money management yang sehat. Karena kita membawa keterbatasan atau handicap berupa balance yang terbatas, maka yang dapat kita lakukan adalah kita berdansa dengan keterbatasan tersebut. Jadi, bagaimana kita dapat mengatasi trade dengan balance yang pas-pasan atau mepet atau terbatas? Tentunya bukan dengan top up ya, dan juga tentunya bukan dengan full margin. Dan juga kita tidak akan vakum ataupun libur trade. Jadi yang dapat kita lakukan, yang pertama, tentunya kita harus meningkatkan risk per trade kita. Dengan balance yang terbatas, tentunya menerapkan risk 1% atau lebih kecil, itu tentunya lebih sulit untuk diterapkan ya. Lalu, time frame entry kita itu tentunya harus lebih rendah. Untuk entry di time frame lebih besar dari M15 itu biasanya sulit untuk dilakukan. Lalu juga berkaitan dengan area refinement, S&D area refinement ya. Seringkali kita harus refine ke lower time frame, ataupun kita dapat refine dengan 50% area jika lower time frame-nya sudah terbatas. Misalkan kita entry di M1, lalu kita tetap ingin refine, maka bagi kita yang tidak memiliki akses ke time frame second, maka yang dapat kita lakukan adalah kita mengambil 50% areanya. Itu ya. Sekarang kita masuk ke kalkulasinya ya. Ini patokannya. Untuk lot micro, lot 0,01, maka tiap harga bergerak 10 pips, nilainya adalah 1 US dollar. Untuk lot mini, tiap pergerakan 10 pips itu nilainya adalah 10 US dollar. Ini berlaku untuk semua pair yang belakangnya USD ya. Lalu kita coba hitung untuk balance 500 dolar. Kalau kita mengambil risk per trade-nya 1%, maka risk kita adalah 5 US dollar. Dan area yang dapat kita ambil itu adalah 5 pips saja. Ingat, kita memakai patokan yang ini ya, lot mini 0,1. Lalu kalau kita mengambil risk 2%, maka risk kita adalah 10 US dollar. Dan area yang dapat kita ambil itu sebesar 10 pips. Dan risk terbesar yaitu 5%, maka risk kita menjadi 25 US dollar
Dan area yang dapat kita ambil itu maksimal dapat sampai 25 pips. Di sini dapat kita lihat ini cukup mepet ya. Kalau kita mau mengambil risk 2%, area 10 pips itu cukup mepet. Seringkali kita harus entry-nya itu harus di M1 biasanya. Nih ya, entry time frame-nya itu harus lebih rendah, bahkan maksimum di M15. Lalu secara umum kita dapat memakai lotnya itu maksimum di 0,5. Ini dengan anggapan kita memakai risk yang terbesar ya, 5%. Itu untuk balance 500 US dollar. Sekarang kita lihat untuk balance 1000 US dollar. Kalau kita menerapkan risk per trade 1%, maka risk kita adalah 10 US dollar dan area yang dapat kita ambil adalah 10 pips. Begitu pula kalau 2%, kita kalikan 2 menjadi 20 US dollar, areanya 20 pips. Dan risk maksimum yaitu 5%, berarti risk kita menjadi 50 US dollar per trade dan areanya adalah 50 pips. Nah, dengan balance 1000 US dollar ini, kita menjadi lebih ada napas ya. Dan entry time frame kita juga bisa lebih lebar, lebih tinggi, yaitu up to H4. Ini nanti kita uji ya, apakah di H4 ini masih masuk akal untuk area segini. Dan dengan balance 1000 US dollar ini, maka kita dapat entry up to 1 lot. Ini perkiraan kasar ya. Ingat, pilihan pair itu mempengaruhi. Karena tiap pair memiliki area SND yang berbeda-beda ya, volatilitasnya berbeda-beda, dan area SND yang untuk entry dapat berbeda-beda juga. Itu mempengaruhi ke risk yang diterapkan. Sekarang kita coba langsung di MT4-nya ya, kita coba langsung entry. Kita buka pair yang paling umum dulu, Euro USD ya, di time frame yang terendah dulu. Nah ini M1, kita attach market structure indikatornya supaya memudahkan mapping. Lalu tidak lupa trading asistennya. Oke. Ini kita set di risk terendah ya. Kita anggap balance kita 500, lalu kita risk per trade 1%. Berarti risk kita adalah 5 USD per trade. Dan kita set juga commissionnya. Lalu untuk memudahkan mencari area demand, kita attach sini saja. Oke. Lalu sudah muncul ini area demand. Kita langsung saja coba entry ya. Ini berapa? 1,06566. 1,06566 tambah spread 57. SL-nya 1,0654. Kita coba terdown, berarti ini seharusnya bisa entry. Kita coba. Muncul ya 0,1, berarti risknya di 3 dolar tambah commission, berarti menjadi 4 USD seharusnya. Berarti memungkinkan ya. Lalu kita coba di area demand bawahnya ini. Anggaplah ini area kita mau entry di sini ya. Ya walaupun ini kurang ideal. Kita coba 1,065263, berarti 1,0649. Nah ini apakah memungkinkan? Masih bisa. Kita coba, hasilnya ya kemungkinan besar selalu 0,1 ya. Risknya kita lihat 4 USD. Ini pas. Ditambah dengan commission berarti pas 5 US dollar. Kita coba supply yang ini. 1,06847. Lalu high-nya 1,068 1,06877 tambah spread 8. Apakah memungkinkan? Ya bisa. Seharusnya ya 0,01 ya. Oke. Berarti area-area SND di M1 Euro USD memungkinkan ya untuk risk per trade 1%, balance 500. Walaupun lotnya hampir pasti selalu 0,1. Ya kalau ini sebetulnya tidak perlu terlalu risk management ya, pokoknya lot minimal ya jatuhnya. Tapi masih ideal kesimpulannya. Lalu kita coba naik time frame M5. Apakah masih memungkinkan? Ini kita hapus dulu.
M5 area yang terbentuk ini. Oh, ini seharusnya sampai bawah ya. Tapi oke, kita coba entry 1,0653 dan bawahnya 1,0648. Oh, tidak bisa. Kalau begini berarti volume risknya lebih dari 5 USD, berarti tidak bisa. Kita coba kalau 10 USD berarti 2% risk per trade. Tergambar ya, please 0,1. Oke, kita coba delete, kita coba cari area lain apakah ada. Oh, itu ada. Oke, ini M5. Kita coba lihat area atas ini ya. Nah, ini 1,0795. 1,0795 atasnya 1,07983. 1,07983 tambah spread 99. Kita set USD 5. Oh, masih bisa. Seharusnya 0,1. Ya, oke, betul. Ini area M5 masih bisa berarti. Beberapa area M5 ya. Yang ini sedikit kurang bagus sih. Ini juga. Walaupun termarking tapi idealnya kita tidak mengambil area itu. Berarti M5 pun masih memungkinkan. Ya, walaupun hanya beberapa area tertentu. Kita lihat di M15. Oh, ini supply-nya besar. Ini sepertinya supply news ya. News barusan. News apa? Consumer sentiment ya. Kita lihat area demand yang terbentuk, kita coba entry 1,0653 dan ini sama sepertinya dengan area yang tadi ya. Iya. Kalau kita ambil area sampai bawahnya, low-nya 1,0645. 1,0645. Apakah 10 USD bisa? Oh, bisa. Please. Oke. Risknya 8. Berarti 9. Berarti di M15 demand yang terbentuk di Euro USD M15 itu masih bisa diterapkan 2% risk per trade 10 USD ya. Sekarang kita coba di pair yang paling populer yaitu XAU USD. Ini terkenal dengan volatilitasnya yang besar dan areanya seharusnya lebih lebar ya. Nah, prediksi saya untuk RX5 USD seharusnya lebih sulit. Tapi kita coba. Kita attach market structure indicator, kita attach trading asistennya. Oke. Lalu untuk memudahkan kita pakai ini. Apakah ada yang di marking? Oke. Oke, kita anggap ambil area yang terbawah ini ya. 1917,47. Low-nya 1916,9. Ini tambah spread 5, 6, 7. Anggaplah 6 ya. Gak bisa. Kalau 10 bisa 0,1 ya. Jadi area yang ini saja sudah harus 2% ya. Ya, XAU pasti lebih besar. Apakah ada area lain tergambar? Nah, ini coba. Iya. Wah, ini lebar. 1916 dan 1915,4. Kita tes 5. Nggak bisa.
10 bisa. Jadi bisa ya. Oke, kita cek area lain. Wah, ini menarik. 913. Tidak bisa. 10 bisa. Jadi dapat kita lihat ya, untuk XAU USD bahkan di time frame terendah M1 itu RIX 5 USD itu sangat jarang bisa. Minimal harus 10 USD. Jadi 2% risk per trade untuk balance 500. Kalau untuk balance 1000 ini masih bisa 1%. M5 ya tentunya harus $10 ke atas ya, tapi kita coba. Nah, ini ada areanya. Klik. Kita bulatkan 1927. Ini 192 tambah spread 1928,1. 5 pasti nggak bisa lah. 10 nggak bisa. 15 bisa. Jadi untuk area M5 bahkan udah harus 3% risk per trade untuk balance 500. Oke, kita lihat demand. Ini besar sekali. Klik 1908,7. 5 udah pasti nggak bisa. 10 15 20 25. Ini besar karena ini 5% per trade ya, risk per trade. Jadi untuk entry di M5 harus sudah 5% bahkan. Terakhir yang bawah kita coba tik. Tambahkan spread 7. Kurangi cek 10. Nggak bisa. 15. 20. Bisa, berarti 4%. Ya itu tadi ya, kalau M15 kita coba. M15 XAU. Ini 1903,3. Ini tadi ya seharusnya. Ini langsung saja 20. 25. 5% harus baru bisa ya. Jadi M15 XAU harus 5% risk per trade untuk balance ini. Ini naikkan ke atas, tambah spread 5% nggak bisa bahkan. Ini kalau mau dihemat mungkin kita ambil setengahnya, 1932,5 misalkan. Ya seharusnya refine ke M1 ya, tapi kita coba ambil 50% area. Oh bisa. Ya. Jadi begitu ya kurang lebih untuk kita sudah uji coba untuk Euro USD dan XAU USD. Ya jatuhnya kalau Euro USD masih bisa lebih fleksibel, tapi kalau untuk XAU balance 500 itu udah sangat pas-pasan. M1 kita lihat tadi 1% sudah jarang bisa, harus 2%. Jadi idealnya ya jangan terlalu pas-pasan. Idealnya pakai balance 1000 USD untuk mini lot ini ya, sehingga risk manajemennya lebih sehat gitu. Untuk Euro USD masih bisa 500. Akan tetapi secara overall disarankan ya di 1000 USD, sehingga risk management kita bisa lebih sehat. Kita bisa menerapkan di 1%, 2%, itu masih bisa untuk 1000 USD. Oke, jadi itu ya uji coba kita untuk di Euro USD dan XAU USD. Wah, ternyata bisa ya.
balance terbatas, trading di mini lot, tapi risk management masih sehat. By the way, tools hitung lotnya bagus tuh. Gimana cara dapetinnya bro? Tools trading asistennya gampang. Lu tinggal register di Forex IMF, terus lu deposit minimal 500 US dollar, lalu lu open trade, sudah dapat dah lu toolsnya. Gampang kan? Ditunggu ya.